Halo, selamat pagi. Wah, ini Abu udah siap-siap ya. Kang sehat Kang? Alhamdulillah, saya tuh selalu always dan gak pernah never. Waduh benar. Selamat pagi, Kayaknya Abu. udah mau Gimana, siap Abu pindah ke sehat? ibu kota nih kayaknya. Udah siap ke ibu kota nih. Sehat, Sehat-sehat Kang. Wah, ini Abu selalu seger ya, teman-teman ya. Masih enak kayaknya nih Abu ya. Terlalu seger nih Abu tuh, aduh ya saya terinspirasi banget ya untuk seger seperti Abu ya. Walaupun kegiatannya banyak gitu, tapi selalu oke gitu. Oke selamat pagi, welcome back ya kita teman-teman ya di Rest Area 89 bareng saya Anjrit dan Abu Marlo ya terutama. Silakan Kang, kemarin Mas Hendra Ngaji Roso udah nanyain lagi katanya pengen banget ngundang Kang Anjrit ke Ngaji Roso, cenah. Males kalau bayarannya dikit bilang. Itu tuh gimana sih biasanya itu tuh kalau kerja sama TikTok podcast gitu teh Ya sebenarnya kan si apa namanya ya diundang, kita diundang jadi Undang. narasumber di si Ngaji Roso itu. Ya, ya narasumber berat, narasumber gitu. Terus gimana Iya, kemarin Kang, aku pengen banget mau wawancarai Kang Anjrit katanya. Oh ya udahlah gitu. Nanti kan biasanya syuting di Jakarta, Kang. Oh gitu. Tapi Heeh. mungkin nanti pas Ngaji Roso ke Bandung, nanti sekalian sama teman-teman di Bandung. Tapi nanti kita lihat lah. Oke, oke, oke. Ya Nah apa Kang itu Anjrit nanti gimana yang ke maksudnya tuh Jakarta? perhitungannya maksudnya tuh? Oh tenang. Saya pengen Perhitungan. tahu gitu tuh gimana sih biasanya Ini kan eh, pelajaran buat teman-teman juga barangkali nanti teman-teman di sini ada yang dari narasumber segala macem gitu. iya, Jadi itu tuh per view atau gimana atau ada kontrak atau gimana sih? enggak. Rata-rata podcast itu bayar lepas, Kang. Jadi satu episode dibayar sekian gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Berarti itu Gitu. video milik ini yang punya channel gitu ya, langsung. Betul. Oh Betul. gitu. Bukan Betul. saya jadi paham ilmu Iya buat dan saya ini Ngaji Roso itu kan subscribernya 1, berapa juta, Kang. Betul, betul. Dan efek dominonya adalah ya orang nonton pasti kan nanti mampir ke channel kita gitu. Oh itu ya, ya penting Mm-mm. ya. Kayak Jadi kita tampil di TV gitu kan. Tampil di TV kan murah ya kan ya. murah, Tapi efek dari tapi itunya. exposure-nya Oh, exposure-nya teman-teman itu besar sekali. kan gede. Oh lah. Mudah-mudahan tapi mau ngebahas apa ya? Kemarin tuh udah kepikiran gini Kang, ngebahasnya mah tentang hidup lah ya, tapi lebih kepada concern Kang Anjrit bahwa membangun komunitas TikTok yang ya itu tadi si apa korban Bang Emo, maksudnya kebermanfaatan dalam pengetahuan TikTok gitu misalnya Kang. Oke, oke, oke. Dan nanti si teman-teman Ngaji Roso ini tuh dia bisa bikinin kelas-kelas Kang. Jadi seru lah. Nanti kita Kalau ngobrol gitu, Kang. bener lah, gas Pokoknya Anda akan untung aja, udah gitu aja. Oke thank you banget nih ya. Saya juga berkata Abu ya, exposure saya gitu kan. Wah, banyak orang yang mengetahui saya segala macam. Thank you banget ya. Terima kasih untuk YouTube-nya dan segala macam gitu. Maaf ya ini YouTube gak dibagi dua ya. Soalnya ada seetik paling 3 juta sebulan Iya. Oh itu udah bagus satu Kang. Udah bagus itu teh Bagus Kang. Maksudnya starting di atas 2 juta tuh udah oke gitu. Oke, oke. Karena jujur aja saya tuh pas kenal aja dari dulu sih saya tahu YouTube begini begitu tapi nggak saya dalemin gitu karena kalau saya satu-satu gitu pas ada abu saya terinspirasi oh iya ya YouTube kenapa nggak saya bikin gitu ternyata memang ada uangnya bener gitu jadi maaf Kalau ya nggak dibagi dua ya. iya nggak apa-apa. Oke Oke, kita nanti pengumuman di terakhir kali ya. oke boleh boleh Udah ada 3 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3, dan kita sangat sulit menentukan pemenang karena keren-keren, lucu-lucu, unik-unik. Tepuk tangan lu dong buat penonton rest area, seru ya. Jadi pokoknya hari ini kita bagi-bagi pemenang 1 900.000, kedua 600, yang ketiga 300.000. Wah, Nah, mantap semoga sekali. Dan kalian beruntung. sebetulnya ayah banyak sekali sih yang pengen kita share gitu untuk jadi pemenang karena bagus-bagus loh. Saya tuh semalam ya, ada 2 hari kemarin tuh kan jadi cara ngeceknya tuh ke tag kan, ke notifikasi ke tag. Jadi ketahuan semua kan yang nge-tag saya. Wah, itu bagus-bagus loh, serius, Lah lucu bagus-bagus Kang, lah semua, lucu.
Bener lah lucu ya. Iya, lucu. Tapi ya gimana lagi, cuman ada 3. Iya, tenang, tenang. Kan nanti kan akan berjenjang, Kang. Oh betul. Iya, nanti 3, terus nanti mungkin kita bikin 5, Kang. Pokoknya kita seru-seruan lah. Nah, siap. Kita Dan jangan bagi-bagi lupa lah teman-teman, pokoknya. saya akan membagikan Oh iya. ya Apple Watch ya. Ini Apple Watch buat kalian yang sudah subscribe ya YouTube Anjrit. YouTube si Anjrit T-nya 3, dan YouTube Abu Marlo juga. Dan jangan lupa follow TikTok kita, dan jangan lupa follow IG kita, dan jangan lupa follow Twitter kita, dan jangan lupa follow FB kita. Jadi syaratnya harus follow itu semua. Dan yang kedua, ketika kalian menonton video kami, kalau ada iklan jangan di skip. Okay? Ya. Persyaratannya banyak ya? Banyak persyaratannya, maaf, pokoknya ini aduh lumayan ya. Ya. Oke, ini buat kalian nih teman-teman ya. Oke, siap gas. Siap. Ya, naikin aja Kang. Hari Kita ini langsung naikin ya teman-teman ya. 3 atau 4 lah mudah-mudahan Ya, dapat. oke. Sebelum kita mengumumkan pemenang. Oke, siap. Wah, ini dia nih katanya pengen nanya sesuatu nih, pengen ketemu sama Abu nih. Ini udah saya kabulin ya. Waalaikumsalam, dibuka dulu Waalaikumsalam. kameranya ya. Ini Genjet ini nih. Oke. Buka kamera. Ah, kan Genjet Anda ya. Assalamualaikum Bang Abu Marlo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Ini Aziza. Aku Dari Bogor ya? Aku dari Bogor. Oke. Oh iya, halo Aziza. Halo. Gini, aku mau tanya ke Bang Abu Marlo nih ya. Atau kamu tuh ya gini, kamu tuh kan Genjet ya. Ketika sudah Iya. berkenalan, halo gimana Abu sehat? Gitu dulu. Iya. Bang Abu, gimana ya kabarnya sehat? Baik, ya. Oke, Baik. silakan. Kamu Jadi gini. panggilannya apa? Aziza? Iya Aziza. Oh, Aziza. Oke. Oke, Ziza. Kenapa Ziza? Jadi gini Bang, aku kan udah menyelaraskan rasa sama pikiran aku. Nah, untuk kontrol emosi. Cuma pada saat itu kan aku ketemu tadi orang yang toksik. Nah, orang toksik ini kan dia dia haus validasi, dia mengklaim dirinya seorang psikolog. Nah, terus pertanyaan aku, kalau dia seorang psikolog, kenapa dia ngomong kata-kata kasar kayak which is kan itu pakai bahasa Madura, tapi setidaknya aku ngerti artinya dia ngomongnya pate-pate. Menurutku, seorang psikolog itu tidak boleh menggunakan kata-kata pate. Pate itu apa bahasa daerah artinya? Apa? Pate itu artinya apa? Pate itu kalau itu artinya kalau dalam Jawa itu kan asu kan. Kalau pate itu bahasa Madura. Dia kan mengklaim katanya dia suka membercandai dirinya dia seorang psikolog. Nah, terus kataku kalau emang dia seorang katanya dia mengklaim dirinya seorang psikolog, itu wajib ditanyakan ke kredibilitasnya. Apa pantas seorangnya dia seperti itu? Terus dia katanya memfitnah, katanya afirmasi itu sebagai kita itu orang yang melakukan afirmasi positif itu kan dia katain nih, katanya orang yang selalu melakukan afirmasi positif itu adalah orang yang menuhankan afirmasi. Nah, terus saya bantah. Salah. Kalau kamu seorang psikolog, kamu tidak seperti itu. Gak pantas kamu ngomong orang yang selalu afirmasi positif itu adalah dituhankan afirmasi. Enggak, salah. Afirmasi itu habits baik yang kita ucapkan atau habits baik yang kita bangun itu kan kerekam kepikiran bawah sadar. Kayak misalkan kamu baca Al-Quran, terus kamu resapi, kamu hayati secara berulang, tanpa sadar kamu nangis. Nah itu karena pada saat itu tuh pikiran bawah sadar itu akan merekam habits baik kita ketika kita membaca Al-Quran. Benar nggak? Betul. Nah, terus kalau dia bilang itu katanya dibilang kita menuhankan afirmasi, orang-orang yang melakukan afirmasi positif dia bilang adalah menuhankan afirmasi, salah besar. Karena kebanyakan setauku hafiz Quran itu mereka itu kan membaca Al-Quran itu kan pada saat gelombang alfa ya, yang dimana gelombang alfa itu kan meresap meresap hafalannya Al-Qurannya dia kan, yang mau mengarah ke theta, perpindahan gelombang, gitu.
Apakah dia lupa? Yang kalau pokoknya Al-Quran itu kan meresap habits baik kepikiran bawah sadar kita, Bang. Betul. Tapi aku kan bukan psikolog itu, jadi gimana ini? Iya, enggak. Maksudnya kan Enggak, pertanyaan aku. Kan Oke. afirmasi kan juga Ya, oke. masuk ke ilmu psikologi juga kan. Oke. Nih pertanyaan aku ya. Keselarasan rasa dan pikiran kamu di mana? Katanya udah selaras kamu tuh. Bukan. Tapi masih juling. Nah, ini kan aku udah berusaha ngontrol emosi, tapi Oke. pikiran bawah sadar aku itu menolak untuk Aziza, lo nggak boleh ngontrol emosi, lo harus tegas ke orang kayak gitu. Oke. Karena orang kayak gitu tuh udah keterlaluan. Kamunya udah sopan tapi dianya nggak sopan. Jadi pikiran bawah sadarku tuh menyuruh aku untuk tegas ke orang itu, tapi tegasnya tegas yang sopan, yang berkelas. Oke. Yang aku ngomongnya, kamu tidak pantas seperti itu gitu. Kalau kamu mengklaim diri kamu seorang psikolog, kamu tidak pantas ngomong-ngomong patek ke orang yang udah sopan sama kamu tuh nggak pantas. Bener nggak tanggapan aku? Ya, Tapi jadi mereka terpental secara energi kah kalau dari tanggapan Bang Abu Marlo? ini ya terpental energi itu memang ya saya juga susah jawabnya sih. Tapi gini, Mbak, gini. Kita tahu bahwa setiap orang itu kan pasti punya sudut pandangnya yang beda-beda, betul nggak? Iya. Nah, sekarang Mbak Aziza, dalam perspektif saya gitu ya, oke lah Mbak Aziza punya sebuah pemikiran bahwa psikolog itu begini, begitu. Itu kan apa yang dimaknai oleh Mbak Aziza, betul nggak? Iya betul. Nah, yang menarik adalah, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita tidak memboroskan energi kita atas perilaku orang lain, betul nggak? Iya betul. Ya, jadi si psikolog ini mau ngaco ke apa dan lain-lain, ya itu kan urusannya dia lah gitu kira-kira. Nah, jadi dalam perspektif saya sih, saya selalu gini Mbak, mau apapun itu, siapapun itu, saya selalu ambil baiknya, yang kira-kira nggak cocok, ya udah aja sih. Karena mungkin kan dia punya stylenya sendiri, pemahamannya sendiri, punya kesadarannya sendiri, dan kata kuncinya adalah saya selalu belajar untuk ngambil yang penting-penting, yang nggak pentingnya ya udah aja gitu. Itu aja Iya, sih betul. Mbak. Gitu. Jadi pertama saya juga nggak terlalu terdistraksi gitu ya sama nyebelinnya dia gitu. Tapi saya juga dapat ilmu gitu karena pasti dalam setiap pertemuan siapapun yang datang ke saya atau ke kita pasti ada sesuatu yang penting bisa kita ambil sebagai pelajaran. Jadi di hemat saya sebenarnya kita lihat aja apa yang menguntungkan buat kita, yang kita bisa pakai, yang kita bisa aplikasikan. Selepasnya ya itu urusan masing-masing gitu. Itu sih Mbak menurut saya. Iya. Oke. Coba baik. menurut kamu gimana? Setuju nggak? Setuju. Supaya kitanya nggak drain energi gitu, Mbak Aziza. Oh, nggak ke disparate energi ya? Bukan distract. Desperate itu kan putus asa ya. Ya tapi nanti jadi desperate juga sih. Tapi maksud saya adalah Mbak Aziza ketemu orang, let's say ya, mau itu psikolog, psikiatri, mau itu dokter, apa dan lain. Dia kan punya stylenya sendiri-sendiri, betul nggak? Betul. Betul. Nah, ketika dia punya stylenya, dia juga punya ilmu. Nah, saya mah mending ngambil ilmunya, nyebelinnya, ya udah aja itu mah urusannya dia gitu. Nah. Mending gitu. Oh, oke. Mending gitu. Oke, paham. Sip ya, Mbak. Sip Iya. ya. Emang Iya. case sama psikolog ini apa sih? Ketemu langsung gitu? Nggak di room. Oh, lagi ngobrol komal gini gitu. Iya. Oh, Kan sama saya disuruh live, dia tuh. Disuruh terus? live mungkin. Ya yang datangnya kan random kan. Iya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Kan namanya juga kita berbagi pengalaman, pasti kan ada feedback kan. Betul nggak? Benar. Mbak Sisa usia berapa sih? Aku umur 23. Oh, mantap. Udah, lanjutkan. Psikolognya Lanjutkan usia ya. berapa? 70 lagi. Udah tua ya? Nggak tahu umur berapa, nggak pernah nanya umur. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Seenggaknya kalau dia lebih tua kan dia lebih banyak pengalaman yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Yang nggak bagusnya nggak usah diambil juga, udah aja gitu. Iya betul. Betul nggak, Mbak? Iya betul. Yang penting kitanya jangan baper gitu. Karena kan kalau kita live, kita bikin acara, kuncinya adalah ya udah kita mewadahi lah gitu kira-kira. Nah gitu. Jadi bukan untuk didebat ya. Kalau untuk didebat nanti room kamu sepi.
debat sih, dia yang mendebat. Oh iya. Oke. Ya nggak apa-apa kan debatnya dia berdasarkan pengetahuannya dia gitu. Tapi kan Mbak Aziza jadi dapat pengetahuan baru, betul nggak? Ya betul. Oh, udah. Sip. Oke Mbak, Oke, Ajija ya, semangat ya. Iya. semangat Mbak. Wah, Dadah. mantap. Bagus ya, umur 23 udah berantem sama psikolog, bagus ya. Aduh, tapi memang perjalanan untuk mengetahui sebuah kesadaran tuh memang ketika kita mengetahui pengetahuan yang baru, kadang kita tuh merasa benar dengan pengetahuan baru tersebut. Makanya ada sesuatu yang beda dengan kita, maaf aja ya, punya gua lebih benar ya. Nah gitu. Satu Kang, pelajarannya adalah dalam hidup itu nggak ada benar salah Kang. Betul. Yang ada benar dan kebenaran yang lain. Karena orang lain juga ngerasa benar masalahnya. Betul. Jadi dia ngerasa benar, jadi nggak ada salah bukan, tapi dia punya kebenaran yang lain dengan sudut pandang yang berbeda gitu Kang. Itu nomor satu. Betul. Yang kedua, memang kalau udah mulai masuk ke ranah-ranah knowledge Kang. Oh itu kan ego Kang. Oh iya, ego. Iya, makanya kalau dia membawa psikologinya, dia membawa psikiatrinya, dia membawa dokternya, itu kan bisa jadi sebuah ego juga sih gitu. Nah itu juga penting untuk hati-hati terhadap gelar gitu misalnya, terhadap ya balik lagi ya jabatan gitu misalnya. Itu juga bisa jadi sesuatu yang memantik ego lah gitu Kang, kira-kira. Betul banget itu, wah mantap ya. Makanya mending gak usah pakai gelar-gelar lah Kang gitu. Iya. Intinya teman-teman sudahlah. Makanya kan Kang Anjrit depannya kiainya dilepasin gitu. Oh, dilepasin saya. Dilepasin. Dan emang dari dulu nggak pernah jadi juga sih, tapi nggak apa-apa lepasin aja ya gitu. Jadi saya tuh sudah tidak perlu letting go teman-teman ya. Betul. Aduh, siap ya kita. Menarik si Ziza menarik Seru ini Ajija ya, keren ya. Semangat. Kenapa gak naik ya? Turun lagi. Kang akhir-akhir ini si TikTok lagi error Kang. Tadi malam saya di roomnya Kohen naik turun Ya, gitu kan. lagi bener-bener banyak bug. Dan hati-hati kena banned Kenapa? Suka ada banned predator setiap 3 bulan sekali namanya tuh. Jadi gimana kalau kena banned gitu? Banned predator tuh kayak gini nih ya, polisnya TikTok sweeping gitu. Dia tuh sweeping ke akun-akun yang nggak aktif, nggak aktif satu, banyak pelanggaran. Nih kayak gini nih ya, misalkan saya ngangkat ini nih, Raden Wijaya ya. Raden Wijaya ini tuh misalkan banyak pelanggarannya, saya ke bawah. Jadi misalkan nih live angkat-angkat orang kan, ketika ada band predator dan si orang yang kita angkat banyak masalah, kita terindikasi ke banned langsung gitu. Nggak tahu lah banyak hal ya. Sih. Oke, halo. Halo Bapak Raden, halo. Dibuka dulu kameranya Pak. Ya. Pagi Pak. Pagi. Sama siapa di mana? Saya sama Eko Yuwono. Bapak Eko, silakan Pak. Pak, mau dibuka kameranya nggak Pak? Buka? Ya. Kan gini nih Pak, nih ini punya saya, ini punya Abu, ini punya Bapak. Nah. Wah, mantap ini Pak Eko. Wah. Masuk Pak Eko. Siapa? Ya, salam kenal sama Kang Ajrit. Salam kenal Pak. Pak Eko di mana Pak? Saya di Yogyakarta. Wah. Oh di Jogja, mantap. Ya, Kulon Saya sudah lama dengerin Kang Ajrit. Oke. Kang Abu tanya di pengetahuan. Tuh. Ya. Kalau Gimana Pak? mau ngomong, ya pengen kenal, ngomong tentang Bang Abu, masalah knowledge, mungkin kita kalah juga. Tapi dari pengalaman ya saya terima kasih. Soalnya kelihatan saya itu, kalau selama ini saya kayak orang bodoh. Gitu. Orang bodohnya ya, kenapa kalau anu sering ngalah? Kayaknya kok kamu nggak maju aja, kalau dulu ya pokoknya harus menang, harus bisa gitu. Ini kayaknya serius aja kan ngercet. Ya Pak. Oke, terus gimana Pak? Gimana Pak? Pengetahuan tentang spiritual itu ya sangat membangun masyarakat gitu.
Karena saya juga pernah keadaan di mana adalah yang tentang yang kayak ninja itu, bahwa dia itu apa, seakan-akan itu termasuk admin Tuhan gitu, masih Tuhan gitu. Jadi dianggap semua orang itu salah. Betul. Tapi kan pemahaman yang kecil-kecil aja kita berbuat baik secara hukumin nanas membangun kita. Setuju, Ya, Pak Eko. Makasih Pak udah menyimak dan mudah-mudahan ya saya sih gini sih Pak, bahwa saya selalu ingat satu statement dari salah satu guru saya tuh, dia selalu bilang gini sama saya. Dalam bahasa aslinya ya. Gimana ya, gini kalimatnya gini, kamu tuh harus tetap jadi beginner mode gitu, kamu tuh harus tetap jadi sesuatu yang nggak tahu gitulah kira-kira, karena begitu kita kok jadi double gini ya, bentar. Oke, karena begitu kita tetap ada di level nggak tahu, merasa tidak tahu, maka si keilmuan nggak akan pernah selesai untuk hadir gitulah kira-kira. Nah jadi makasih Pak, itu juga satu keberanian tinggi untuk mengatakan atau untuk menyatakan bahwa aku nggak tahu gitu. Karena once kita merasa terus ada di mode nggak tahu, kita terus mau belajar gitu. Itu sih kata kuncinya ada di situ gitu. Dan ya balik ya, tadi di awal udah kita bicara bahwa tentang benar dan kebenaran yang lain, selalu sih kebenaran yang lain itu akan hadir dan akan mewarnai variasi-variasi kebenaran-kebenaran di masyarakat, dan saya rasa kita akan benar-benar tahu bahwa mana sih yang paling benar, kan perspektifnya ke subjektif gitulah kira-kira. Jadi ya kembali gitu bahwa berbeda itu belum tentu salah, itulah kira-kira. Gitu Pak. tapi kalau ini Pak, kalau energi keadaan seseorang itu untuk keselarasan itu dibilang mudah, tapi terpengaruh dengan keadaan itu yang sulit. Ya. Dimana kita untuk bisa menenangkan kadang-kadang itu yang sulit. Itu solusinya gimana, Kang Abu? Ya balik kan bahwa kita tidak punya kemampuan apapun untuk merubah situasi kan Pak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menerima situasi, bagaimana kita mengolah, dan apa yang terjadi di dalam itu akan memvibrasi kan, kata kuncinya. Jadi kalau pakai perspektif bahwa tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali dirubah diri sendiri, dirubah perspektif, dan dirubah paradigma gitu. Jadi ya balik lagi ya. Semakin kita sibuk memperbaiki ke dalam, semakin impact-nya akan keluar gitu loh Pak. Jadi saya rasa yang di luar tuh ya balik lagi ya, itu semua proyeksi aja sih sebetulnya. Itu sih Pak. Terima kasih Kang Abu. Salam Mantap kenal. Pak. Semoga kita stay in beginner mode. Terima kasih pengingatnya pagi hari ini menarik banget gitu. Kita tepuk tangan dong buat Mas Eko. Oke, bareng. Matur suwun. Matur suwun Mas. Makasih Pak. Ya. Mungkin yang lain. Baik. Nah oke, aman. Oke. Dari Jogja Pak ya? Ya. Jogja. Di Jogja tuh ada ini, ada apa, makam raja-raja gitu, daerah mana saya lupa, pernah ke situ saya tuh diajakin dulu tuh. Aduh, di mana ya daerahnya saya juga lupa. Iya benar-benar Kang. Tapi kalau mau masuknya tuh harus ada keturunan raja katanya. Kang Andrit bisa masuk dong. Oh, masuk Kang. Saya masuk ke dalam ya, sama saya divideoin malah. Di Imogiri, bener. Di Imogiri, bener. Di Imogiri ya, saya pernah ke situ di daerah Jogja ya. Nah, pasti Anda mau minta nomor ya ke situ ya? Wah, saya ke sana tuh ada mau. Jadi masuknya tuh yang kita pakai setelan apa sih tuh? Yang ini teh ada bendonya gitu Ya belangkon. Belangkon ya kayak gitu-gitu. Saya pernah ya ke situ waktu Covid malahan. Ini ada toko sandal ya, barangkali mau promosi ya. Halo, toko sandal. Halo, assalamualaikum. Salam. Bu, dibuka kameranya, Bu, biar Salam. tahu Ibu ya. Sebentar ya. Iya. Bentar. Kan? Aduh, alhamdulillah sekali. Saya tuh Iya. nggak coba-coba ini. Iya. Bentar. Langsung aja promosi, Bu. Nggak usah basa-basi ya. Iya. Maaf, Assalamualaikum Kang Anjrit sama Kang Abu. Salam, Bu. Alhamdulillah, saya Waalaikumsalam Ibu. mendengarkan Sama siapa di mana Bu? ini.
Sama siapa di Nama mana? asli saya Ibu Farida dari Garut. Oke. Oh, dari Farida dari Garut. Garut. Iya. Mm-mm. Itu namanya sama kayak nama ibu saya. Farida. Gimana, Bu? Iya, Gimana, Bu? gini ya, ada hal yang masuk angan-angan aku yang selalu pengen ditanyain sama Kang Abu sama Kang Anjrit. Oke. Kan kalau misalkan kita itu bervisualisasi tentang misalkan keinginan kita sehari-hari kayak gitu ya. Oke. Itu tuh harus supaya kita gak terkontaminasi dengan energi negatif kayak gitu, harusnya visualisasinya itu dibayangkan selalu atau lupain aja, atau kita visualisasi udah dapet atau gitu. Nah, kalau visualisasi Kang Andri itu jago soalnya- banget. Gimana Pak Andri memvisualisasikan gimana? Ya, Gimana, Bu? Mau memvisualisasikan siapa ini, suami orang atau gimana? nggak kan kayak gini, kita kan kalau sebagai manusia kalau pengen deket sama Tuhan kayak gitu, terus sama pencipta alam semesta kayak gitu kan Kak. Terus kalau bikin kita selalu bersyukur, kayak visualisasi bersyukur kayak gitu misalnya. Kalau mau Kayak bersyukur gitu, gini apa? aja, Bu ya. Sang Maha Pencipta itu mempunyai salah satu nama yaitu Rahman Rahim kan, Bu ya. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penyayang. Saat Ibu Rahman Rahim setiap detik ke siapapun, ke dalam apapun, Ibu udah deket sama Sang Maha Pencipta, Bu. Udah, nggak perlu divisualisasikan. Ngapain dibayang-bayangin, dipraktekin, Bu? Iya, maksudnya kayak kan lagi down kayak gitu, maksudnya kayak lagi Oke. mikirin keinginan kayak gitu kan. Nah, itu kan kita yakin sama Tuhan, tapi ada yang bilang juga katanya visualisasikan gitu, kayak ngebayangin itu udah dapat, udah terjadi sama kita gitu. Ya, gini Selain Bu. dengan doa kayak gitu. Oke. Ya, gini ya. Apa juga saya nggak ngerti nih. Ibu, Jelasinnya. sorry ya, saya mau bicara fakta ya. Iya, iya. Faktanya gini, maaf ya. Kadang ketika ada kata-kata visualisasi itu ngebuat orang jadi malas untuk melakukan sesuatu gitu, Bu. Betul. Karena banyak orang yang nggak ngambil seutuhnya kata-kata law of attraction, visualisasi. Itu seakan-akan pokoknya memvisualisasikan tiba-tiba terjadi. Jadi banyak orang yang bervisualisasi terus nunggu keajaiban gitu loh, Bu. Itu dulu tuh. Supaya jangan terjebak bahwa aku mau visualisasi. Ya udah visualisasi aja tapi nggak ngapa-ngapain kan nggak gitu. Padahal Nah, belum lengkap itu tuh, ya. padahal belum lengkap Belum gitu. lengkap. Gitu. Jadi kalau visualisasi itu kalau lagi makan itu sambalnya, Bu. Ibu kalau makan kan sambalnya aja kan pedas atau ya harus ada nasi, betul nggak? Iya, iya. Nah, jadi saya mau kasih gambaran gini kira-kira bahasa gampangnya. Contoh, ibu bisa bersyukur ketika ibu dapat sesuatu yang ibu pengen, bersyukur nggak saya rasa? Saya tanya. Bersyukur. Oke, saya tanya, bersyukurnya gara-gara bendanya atau ada di dalam hatinya? Entah. Aku kalau ada, oh iya paham. Bendanya, rasanya itu. Ya, bersyukur itu Berarti yang terpenting itu apa yang datang atau rasanya? rasa. Nah, betul nggak? Iya. Oh, iya, paham. Paham ya? Nah, berarti kata kunci, nanti kita nyambung ke visual. Kata kunci apapun sebetulnya bukan masalah apa yang datang kan? Tapi gimana kita mengelola rasanya gitu loh, Teh. Paham ya? Iya. Contoh nih, saya kasih contoh. Teteh pengen apa sih yang sekarang yang menurut Teteh bisa bikin bahagia? Misalnya apa? Uang. Uang. Nah, ini aliran anjrit banget berarti ya, udah gitu ya, kira-kira ya. Oke. Oke lah ya. Ya, Begitu dapat uang, bahagia nggak? bahagia. Bahagianya gara-gara uangnya. Oke, pasti ini yang menjadi sebuah trigger lah ya, atau sesuatu sebab akibat. Tapi kan dirasainnya di dalamnya, betul nggak? Iya, Yes. rasa gembiranya di dalam. Betul. Nah, visualisasi itu sebetulnya hadirkan rasa bahagia itu sebelum kita nerima apa-apa gitu loh. Jadi bahagia dulu aja lah tiap hari gitu.
Kita bisa belum milih dapat bahagia nggak? apa-apa. Bisa. Bisa. Ya maaf ya, memang mau punya uang nggak punya uang beda lah ya rasanya. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya dan kita menghadirkan rasa itu, si rasa itu yang akan ngasih kita kekuatan untuk menarik si uang itu gitu. Paham nggak? Dan kata kunci menariknya pakai apa? Usaha, balik lagi. Jadi nggak ada law of attraction, masang foto, liatin tiap hari, tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak mungkin atuh Bu. Iya, iya. Betul nggak? Iya. Iya. Berarti kata kunci dari apapun itu adalah rasakan ketika kita sudah merasa memiliki itu gitu misalnya. Kan perasaannya yang penting. Karena perasaan itu nanti yang akan mengenerate bahasanya ya, yang akan menimbulkan, yang akan menguatkan, yang akan memberikan sebuah kekuatan, kesadaran, semangat, karena rasa itu gitu. Ibu ya, kalau ibu lagi pengen sesuatu terus dapat, happy-nya nggak lama kok. Apalagi uang. Mampir bentar, bayar cicilan. Mampir bentar, bayar utang. Mampir bentar, bayar. Itu kan ngelewat doang sebenarnya kan? Betul nggak? Iya. Dan yang menarik ketika orang mendambakan sesuatu sejak lama, begitu dapat 2 minggu, 3 minggu, sebulan, bosan pasti. Pengen yang lain gitu. Nah berarti kan nanti kita lihat bahwa ternyata bukan masalah apanya, tapi bagaimana penerimaan kita gitu. Nah, law of attraction, law of action, itu semuanya kata kuncinya bukan di luarnya gitu. Tapi aku membangkitkan perasaan syukur itu. Nah, kalau kita bekerja dengan syukur, maka kita akan menarik. Tapi kalau kita bekerja dengan takut, maka kita akan menolak gitulah kira-kira. Sip? Sip. Paham ya? Ya, terima kasih. Ibu, maksud saya gini sederhananya, ibu nggak usah menunggu banyak uang untuk happy gitu. Iya. Ngapain nunggu banyak uang untuk happy? Nggak banyak-banyak nggak happy-happy nanti. Contoh, saya pokoknya bahagia kalau udah punya uang 10 miliar. Seumur hidup nggak dapat 10 miliar, seumur hidup dia nggak bahagia. Betul nggak? Iya, paham. Ya kan karena lagi down juga hari-hari ini gitu. Jadi bayangin Don't let katanya me harus down. ya nggak keuangan, karir juga lagi di bawah banget itu. Oke, Jadi katanya Ya. bangkitkanlah itu rasanya gitu. Oke. Gitu. Ibu mau nggak step-step loa saya, Bu? Saya juga punya sih sedikit ya yang saya catat di dalam kehidupan saya tentang loa, Ibu. Mungkin ibu ini tuh, jadi mungkin pengen tahu loa itu seperti apa secara detailnya. Saya tuh punya 6 step, Bu ya, tentang loa tuh. Ini selalu saya catat di HP saya nih, Bu tuh. Ya. Jadi yang pertama nih, Bu ya, jelas dalam tujuan. Ibu harus jelas dulu ibu tuh pengen apa, harus jelas. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua visualisasi. Nah, ini ibu yang ibu maksud visualisasi ya. Jadi luangkan waktu setiap hari, itu bisa dengan meditasi atau zikir mungkin. Kalau dalam secara ini kita memvisualisasikan perasaan emosi positif yang muncul gitu. Yang kedua itu ya visualisasi itu, atau misalkan ibu memvisualisasikan apa yang kita inginkan misalkan, oke, boleh ya. Yang ketiga afirmasi positif. Ucapkan afirmasi positif hal-hal yang baik agar apa? Agar mindset kita ini tidak down, jika kata ibu tadi, agar tidak down ya. Jadi ucapan mulai dijaga yang baik-baik, yang positif-positif agar ibu tidak down ya, tidak ngeluh. Nah ini yang keempat, Bu, tindakan, Bu. Jadi kita nggak hanya bisa memvisualisasikan, nggak setiap hari tentang positif, tetap harus ada tindakannya, Bu. Tindakannya apa? Misalkan ibu hari ini hanya bisa jualan sendal, ya jualan sendal. Ibu hanya bisa silaturahmi ke tetangga, ya silaturahmi. Dengan niatkan ini tindakan saya atau ikhtiar saya gitu. Jadi nggak bisa hanya diem gitu, Bu. Nggak hanya bisa membayang-bayangkan. Nah yang kelima, pikiran dan energi positif gitu kan. Hal-hal yang menurut ibu itu energinya gak baik, misalkan julid, marah dan segala macam, itu tolong dibuang, Bu. Ganti sama energi positif gitu. Tidak menjudge gitu kan. Nah itu energi positif gitu kan. Dan banyak hal lagi. Nah yang keenam ini, Bu, syukur, Bu ya. Latih syukur gitu. Syukur tuh ya apa yang kita dapat hari ini, mungkin kata ibu tadi, aduh saya tuh lagi down, padahal itu yang terbaik bagi ibu, itu harus disyukuri. Itu, Bu, 6 step yang saya lakukan, Bu, dan itu semuanya tercapai. Saya pengen mobil, rumah, pengen istri muda, semuanya bisa dapat, Bu. Terima kasih.
Itu ya. Nanti Ibu bisa ini cek lagi ya runtutannya itu seperti itu. Tapi pengen detailnya boleh nanti WA saya Bu ya. Oke Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu suka nonton Letting Go saya nggak? Nah, Kadang suka, kadang enggak. Iya nggak apa-apa. Tapi tahu ya ada Letting Go, ada ya tahu ya. Nah, jadi Ibu nanti di YouTube cari aja Abu Marlo Letting Go. Ibu tonton pelan-pelan dari 1 sampai berapa tuh 25 gitu. Nah, nanti Ibu bakal dapat banyak insight lah di situ. Gitu, Bu. Oke, Bu. oke Bu ya. Bu semangat Bu Semangat ya, Bu ya. 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 Semangat Bu. Kita kasih tepuk tangan dong. Ini masa yang ngasih semangatnya 1.200 orang loh, Bu. Semangat, Bu. Bu ini yang nonton Bu 1.200 orang Bu. Ya semangat Bu ya. Santai aja Bu, ada saya. Ya. Kan kalau lagi mencoba ke jati diri gitu, Ya. deket sama Tuhan, kok jadinya kayak mau diem, kalau kita ngomong orang nggak kurang paham gitu sama kita, jadi nggak ngerti, orang-orang itu jadi jauh-jauh sama aku gitu, aku juga nggak paham gitu, apa ini salah aku, kok semuanya jadi pada jauh, saudara jauh, ngejauh, apa karena apa gitu, jadi bingung ke diri juga gitu Kak. Iya, Ibu penting untuk bijaksana bahwa apa yang disampaikan kan belum tentu selevel sama levelnya mereka gitu loh, Bu. Itu aja. Jadi sama yang kira-kira nggak sama-sama paham, jangan ngomong aneh-aneh, Bu, udah aja lah gitu. Ya, jadi Dan nggak usah nunjukin, nggak usah ngasih tahu. Ibu kalau nggak ditanya nggak usah ngomong lah, gitu yang paling penting. Karena pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang akan menunjukkan bahwa mereka perlu ilmu ini atau tidak gitu. Mereka di level ini atau tidak gitu. Karena semua datang dari pertanyaan kan, gitu. Gitu Bu. Bu. Kita nggak bisa memaksakan kesadaran ke orang lain, nggak bisa. Betul. Iya. Bu, yang pasti ya Bu ya, kalau kita berada di saat kita dijauhkan dari hal apapun, misalkan dari ekonomi kita dijauhin, dari orang-orang kita dijauhin, ingat Bu ya, itu tuh Tuhan lagi rindu sama kita ya. Biar apa? Biar yang paling deket tuh bukan orang lain, yang deket dengan kamu tuh hanya Tuhan, itu maksudnya Bu. Ya benar Ya. Kang Anjrit. Ya, Jadi sekarang rasanya tuh yang selalu ngerti, yang selalu ada, selalu hadir Tuhan. iya benar. Tuhan. Ya, semangat ya Bu ya. Hmm. Ya, sun dulu atau cun dulu. Dadah Ibu, WA DM aja ya. Ya, aku DM nanti ya. Terima Ya, kasih. dadah. Semangat Bu. Semangat Bu ya. Siap. Mantap. Wah keren kan. Tapi menarik ya. Iya tadi Ibu Farida tadi mau naik mau cerita aja Kang Betul. itu. Wah Wah itu keren ah. itu udah melampaui banget sih Kang. Betul. Daripada memendam ya gengsi atau apa, luapkan saja nggak apa-apa. Kita semua saudara ya. Betul. Betul. Kita Betul. lanjut ya. Yang jelas kalau mengundang bayar gitu aja kan ujungnya ya. Sebetulnya tadi tuh saya tuh sosok gimana gitu. Pada ujung-ujungnya Bu maaf bayar ya. Jadi biar kalian tuh kan menganggap saya, ih Kang Anjrit baik banget ya. Iya. Banget ya. Tiba-tiba ngasih kwitansi ya. Maaf ini tagihan. Sih, ujung-ujungnya. Aduh. Nih ada ini ya, ini. Ada duda keren nih. Halo. Mister. Halo, Kang. Wah, keren nih Mister Bayu bisa aduh belum bisa buka kamera ya Mister Bayu. Oke. Belum bisa ya, Kang? Belum bisa Mister Bayu. Oke, sure. Welcome. Where you Kasih from? banyak, Kang. Udah. Where you from? Saya dari Garut, Kang. Dulu pernah Oh my naik god, you from Garrett ya. So you are dodol producer ya kira-kira ya. Oke, ada Bayu ya dari Garut, silakan, Bayu. Ya, siap, Kang. Atur nuhun pisan, Kang. Naik. Ya. Dulu pernah naik, Kang, nanyain soal yang SKS, sistem kebut semalam gitu, Kang, yang the power Abang tuh of yang dekat the Bagendit paper. itu ya. Nah, iya, Kang, betul. Oh iya. Terus gimana Kang? Mungkin saya pengen tanya mengenai dari yang tadi Ibu yang naik soal loa juga, Kang. Nah kan di Garut udah datangin aja langsung ya, ngapain di sini kan deket ya, bener nggak Kang? Benar.
Terus. Kadang ya Kang, di luar tuh kan ketika kita tuh harus selalu berpikir positif, harus berhusnudzon gitu, prasangka baik kan. Nah, kalau misalnya kita eh, bakal menghadapi suatu kejadian momen gitu Kang, kalau misalnya kita berpikir kemungkinan terburuk itu boleh nggak sih Kang? Jadi kita bisa meminimalisir, Ya, mempersiapkan gitu ketika ada yang terjadi terburuk tuh nggak terlalu kaget atau nggak terlalu sakit Ya. gitu Kang. Ya berarti kamu lagi lewat tentang itu. Ya kira-kira boleh nggak gitu Kang? ya gini Kang. Gini ya. Saya mungkin mau to the point-nya begini, bahwa saya nggak setuju kalau segala sesuatu itu harus positive thinking, Kang. Betul. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena ketika kita ada di positive thinking, kita akan mempositifkan sesuatu yang mungkin itu nggak positif gitu. Contoh. Di dapur nih ya, saya di depan tuh ada dapur, ada asap. Wah, saya mau positive thinking. Kenapa? Oh, di sebelah ada yang lagi bakar sate. Positive thinking aja. Tahu-tahu kebakaran, Kang. Bisa nggak? Oh, iya. Bisa. Maka positive thinking saya, justru saya tidak aware gitu. Oke ya. Nah, maka di buku saya tuh saya nulis ada 2, Kang. Judulnya NTPF, Neutral Thinking, Positive Feeling. Jadi kalau kita ngomong suuzon, itu prasangka itu bukan di pikiran sih, tapi di feeling sebenarnya. Di mana feeling ini yang akan menentukan kita mau ada di vibrasi positif atau negatif gitu. Paham ya Kang ya? Oke Kang. Nah, jadi yang paling penting bukan harus semuanya positif, nggak? Kang, maaf ya, lampu itu kalau nggak ada positif negatif kan nggak nyala, betul nggak? Betul. Iya betul. Tapi justru melampaui, mau itu positif atau negatif, aku terima dengan kesadaran. Itu positive feeling namanya. Gitu. Jadi kalau Akang tadi bilang, let's prepare for the worst gitu ya. Misalnya kita mempersiapkan untuk sesuatu yang paling buruk. That's okay. Karena kita punya logik bahwa kemungkinan terbaiknya ini, kemungkinan terburuk ini. Tetapi kemungkinan terbaik yang terburuk, kata kuncinya cuma satu kok. Jangan sampai yang baik diterima, tapi yang buruk nggak diterima. Berarti kan kuncinya di mana? Penerimaan gitu. Yang penting saya sekarang udah lakukan yang terbaik, apapun itu selesai. Karena hasil udah bukan urusan kita gitu. Tugas kita cuman menanam. Sebaik-baiknya selesai. Makanya kalau ada kata-kata gini Kang, mari kita serahkan segala sesuatu hasilnya kepada ilahi. Nah, yang lebih oke ya, jangan hasilnya yang diserahkan. Semua wilayah proses dari mulai start juga udah mulai diserahkan gitu kan, dalam tanda petik ya. Artinya apa? Begitu kita ngerjainnya, kita nggak terbebani dengan harus hasil apa dan lain-lain. Kita menikmati prosesnya gitu. Nah, menikmati prosesnya itu menerima semua positif dan negatif gitu. Saya rasa gitu Kang. Oke, siap Kang Abu, dapat. Dapat ya? Ya, siap. Jadi misalnya Akang lagi ngerjain project nih, si SKS tadi, aduh besok worst thinkingnya apa, worst case scenario apa yang paling buruk, kayaknya nilainya 4 deh yang terburuk. Tapi kayaknya yang terbaiknya 8. That's okay, itu ada jadi batasan. Tapi yang paling penting, besok mau 4 atau 8, nerima nggak? Itu yang paling penting Kang. Oke, Kang. Siap. Penerimaan itu yang jauh lebih penting gitu. Nah, orang yang positive thinking, pengennya positif terus. Begitu negatifnya datang, dia nolak biasanya. Terpenting penerimaan. Oke. Iya, dan dia nanti akan pura-pura positif gitu. Yes. Lagi sakit misalnya, lagi nggak apa-apa, positif aja. Udah jelas-jelas sakit di sini, positif aja. Nggak diobatin gitu. Ya jangan juga dong, gitu. Oke, Kang. Siap, Kang. Sip, Kang? Oke, Kang. Oke. Mantap ya? Iya, Kang. Terjawab, Kang. Ya. Sip, mantap. Semangat, Nuhun, Bayu, Kang. ya. Sukses, Kang. Nuhun, Ya. Kang. Makasih banyak. Nanti kita Kang. main drone di Bagendit, Kang. Ya. Cepat nikah ya. Tunggu, Kang. Kebagiannya. Siap, Kang. Nuhun, Kang. Nuhun. Bayu cepat nikah ya Anda ya. Udah kayaknya ya. Udah nikah? Belum, baru lulus yudisium kemarin, Kang. Oke, baru Udah lulus nikah, nih, belum? fresh. Belum, Belum Kang. nikah ya? Belum nikah. Oh belum nikah. Tapi coba tanya udah kawin belum? Siapa tahu udah. Pasti udah di kosan Anda ya. Nuhun, Kang. Nuhun, Kang. Dadah. Tadi pasti kejujuran dari dalam tuh ya. Pasti di kosan itu pasti ngambil memori dari dalam ya.
pengalaman. Oke, bagus. Ya. Enggak, ini mau bercanda. Ini istri saya langsung melotot. Kapan katanya gitu ya? Kapan itu sedang? Hmm. Kan aku sama kamu. Aduh. Bentar, ini Astri siapa nih ya? Kayak udah ini tapi ya. Kayak udah kayaknya nih. Nggak Halo? inget profil picture-nya. Assalamualaikum. Salam. Bu Salam. Astri udah ya, pernah ya? Belum. Oh belum, oke deh. Silakan Bu, perkenalkan dulu. Bisa dibuka nggak nih? Gak bisa, Oh, nggak bisa. Ya oke. Abi sareng Astri ti Garut. Ya ampun, ini hari ini banyak orang Garut sih. Orang Garut kami. Iraha atuh ka Garut, hoyong ngiringan etana. Ini dari Garut semuanya ya. Silakan Bu, pakai Indonesia Bu ya, biar orang yang lain paham. Ini lucu silakan. ya, bener Kang ya si energi frekuensi itu Betul. ya, bener ya. Ada apa ini di Bodornya. Garut ya? Aya naon ya Garut ya. Mau berterima kasih Kang Abu, kurang lebih dari udah sekitar 6 bulanan lah ikutan kayak ini apa namanya. Berarti dari puasa ya? Banyak Dia udah banget. dari puasa udah nonton? Ya dari Iya, awal, Astri. dari awal rest area berarti kalau dari puasa. Iya. Iya udah sering hampir setiap hari kayak kadang kan kalau Kang Anjrit nggak itu ya nggak ada apa story-nya gitu kalau ini libur suka dicek-cek kalau jam 8 itu. Oke. Ada enggak gitu. Kalau ada ya udah stay gitu. Ya makasih Kang Abu, Kang Anjrit, banyak banget yang didapat gitu ya. Terutama yang dibahas itu penerimaan ya. Saat kita nerima kebaikan dari semesta ya. Ya. Kita juga harus nerima gitu apa yang dihadirkan oleh semesta. Ya itu yang dirasain sekarang tuh benar-benar ya Allah ya benar-benar gitu ya. Kehadirannya tuh ada gitu ya. Aduh ya Allah. Di saat saya menerima segalanya gitu yang kebaikan-kebaikan semesta yang didapat gitu ya. Tapi kalau pas ada yang nggak cocok gitu ya. Contohnya yang nggak diarpin atau apa-apa, kayaknya tuh hati tuh nggak terlalu berontak gitu, Kang Abu. Kayak gini, kenapa ya di saat saya dikasih kenikmatan apa-apa, saya sumringah gitu ya. Di saat ada di frekuensi ini, kenapa saya kayak nolak gitu, kayak saya nggak boleh kayak gitu, kayak gitu, kayak ada dibisikin gitu, Kang Abu. Jadi lebih sadar gitu ya. Gitu. Itu kata saya oh ini hodam meren. Hodam apa Bu? Bu jangan aneh-aneh Bu. Kodam domba, nah lu. Bukan. Jadi kayak di hidup aku kada aya nu ngomong gitu. Oh, kayak ada yang ngebisikin gitu Oh, maksudnya. iya. Jangan kayak gitu kan. Iya. Jangan kayak gitu kalau kayak gitu kamu kayak yang bersyukur atau kamu kayak gitu kayak gitu jadi ya udahlah hempasin gitu, udahlah nanti juga berlalu, udahlah gitu. Jadi kayak banyak hati itu ya udahlah gitu, ya udahlah saya terima, terus saya tuh harus ngapain lagi gitu, terus saya nerapin apa yang mesti saya robah. Saya kayak hararese gitu kalau pagi-pagi tuh lengle gitu kalau orang Garut itu ya. Kayak sekarang harus lebih gesit gitu. Kalau saya aktivitas apa pagi ini saya rencanain apa gitu. Jadi saya sekarang nggak terlalu fokus sama masalah gitu atau apa yang nggak saya inginkan harapin gitu. Jadi saya tuh udahlah gitu. Biarinlah itu mah nanti juga berlalu, terus udahlah apa yang saya harus lakuin gitu aja deh, udah nggak terlalu ting kumahanya dirurudet ting gitu. Ya. Wah keren deh. Kang tepuk tangan lo ini perubahan keren banget nih. Cik Teteh. Banyak banget ya kayak Kang Abu manfaatnya gitu, semoga jadi ilmu yang benar-benar bermanfaat buat Kang Anjrit bikin
mood boost itu lah pokoknya mah pagi-pagi teh jadi bikin oh yalah naon sih nih teu kudu dipakai pusing-pusing teuing kayak gitu-gitu kan jadi bener-bener bikin sih udahlah naon sih mending kitu-kitu wae dipakai pusing kayak gitu jadi kita teh udahlah sekarang mah kita gini aja gitu jadi kayak ada yang ngejawab aja Kang Abu makasih ya Kang Anjri Wah keren, yang keren Bu. ceria aku juga Keren Bu. Terima kasih, terima kasih. Bener-bener Tepuk iya, tangan Kang itu sekali lagi bener-bener. buat Teh Astri, nuhun pisan Teh. Semangat dan terus dilanjutkan Teh belajar terus. Iya, bukan nggak ada masalah ya Pak Kang Abu setiap hari atau setiap saat kita menemukan yang enak, yang nggak enak di dalam hidup itu pasti ada aja gitu. Tapi di saat nerimanya itu yang ya Allah ada kayak ada yang itu ya Allah bener ya ini jangan kayak gini ya Allah tuh gitu. Kayak saya lihat koi aja kalau buka pintu ya pagi-pagi saya buka kata Kang Abu tuh tarik napas gitu ya Allah nah, nikmat Allah tuh begitu banyak ya kita udah bisa berdiri udah ngalir darah ya pokoknya ya Allah itu ikan aja gitu ya pokoknya saya setiap ada yang di hadapan saya tuh saya kayak ada yang dimasuk ya Allah benernya itu teh nggak ada yang sia-sia gitu yang diciptainnya tuh gitunya semuanya teh dengan sendiri porsi-porsinya sendiri gitu yang dia ciptain tuh bener-bener luar biasa gitu. Mantap Bu. Abu hatur Mantap. nuhun. Ibu terima kasih semoga menginspirasi juga. Jadi cerita singkatnya Teh Astri ini mengalami sebuah perpindahan kesadaran kali ya. Iya, Jadi bener banget, Nak. sekarang sudah mulai bisa melihat seapa adanya, udah nggak ngelihat ribetnya, udah nggak Iya, ngelihat bener. sakitnya, tetapi yang dilihat hanyalah kebersyukuran dan segala sesuatu yang apa sih yang bisa aku nikmati daripada apa yang aku harus komplain gitulah kira-kira. Iya, Itu ya bener. intinya ya. Kadang-kadang itu Kang Abu suka capek kan kalau sering ngomong, ngerubah orang. Sering kayak, kan saya nggak bisa ya kalau marah gitu nggak bisa. Kalau diomongin gitu ya kayak, ya nggak boleh kayak gitu ya. Dan kayak gitu lagi. Ya udahlah capek, udah antekin weh gitu. Ayo nama jadi kayak Keren nggak- Bu ya. kayak nggak terlalu udahlah aku mah pengen sehat aku aja lah udah aku Nah. aktivitas sasapu ada beberes aja lah udah gitu Mantap Bu. jadi nggak terlalu ting diambil pusing gitulah Yes. intinya mah ke situ ya yang saya dapat Ya, gitu jadi Makasih Bu, atur nuhun. Sekali lagi Makasih, boleh Bu, tepuk ya. tangan. nuhun sing jantan amal insya Allah Amin. Ya. nggak ada yang sia-sia ya saya mungkin tadinya cuman buka-buka scroll TikTok yang bener-bener ya emang nggak sengaja pas saya diiniin oh iya nih ya gitu yang harus saya yang harus saya cari tuh bener-bener ada gitu ada di sini Oke. makasih banget pokoknya Iya. Insya Allah jadi amal ya Siap soalnya Bu. Nah, Bu saya boleh nanya Bu? iya Boleh Gimana? nanya nggak? boleh Tapi hutang ada kan? seur Hah? seur Belum lulus ya kalau masih ada hutang. Ya. Baik-baiknya cerita Ibu kalau masih ada hutang belum lulus Anda ya. iya betul Oke Ibu Semangat, ya. Thank you Bu. banget, Matur Bu. nuhun. Semangat, Bu, Makasih. ya. pisan atur nuhun pisan Dadah. diangkat di Garut mau Dah. ikutan ya kalau ada di Iya. kabar ya Ya, Siap. dadah Bu. ya assalamualaikum Dalam. Wah ini Kang, dari Kang, awal nonton. saya jadi ada ide sih Kang barusan Gimana? Kang. Kayaknya kalau kita misalnya seminggu atau seminggu setengah 2 minggu misalnya ya Kang ya. Kita bikin roadshow Kang. Start dari mana misalnya dari Jakarta gitu ya. Ya. Pakai mobil nih. Oke. Jadi kita sambil bikin konten dari Oke. Jakarta kemana misalnya ke Bekasi dulu bikin acara dari Bekasi nanti ke daerah mana misalnya ke area-area Tasik, Ciamis kemana ke Jogja. Jalan darat Kang. Iya. Terus kita kayak bikin roadshow aja gitu. Kita Betul. hari ini mampir di mana ngobrol, mampir di mana ngobrol, terus ketemu sama teman-teman di mana-mana lah gitu kira-kira. Jadi pit stop kita kayak traveling pakai mobil tapi lagi bikin tour gitu Kang. Boleh. Seru sih gananya. Seru nih teman-teman yuk kita bikin yuk ininya panitianya ya. Sip lah, Kang. Satu titik 10 juta lah ya budget. Oh iya, itu udah pasti itu. Jelas, tenang aja Kang. Jadi Nanti kita nyari sponsor Kang. Bayar saya 10 juta, Abul 15 juta, 20 juta itu satu titik tapi ya. Iya siap, aman. Ya. Nanti kita nyari sponsor Kang.
Iya, boleh. Jadi nanti mobilnya di branding gitu kan, Ah, terus kita nanti kerja sama siapa gitu. Tapi betul. intinya rest area roadshow gitu ya, Kang. Betul, ya. Rest area Ya, roadshow ya. seru sih gananya. Ini harus bikin proposalnya dulu kayaknya. Oh nggak usah, tenang Kang, aman, Oh, ada tenang. semuanya ya? Udah ada ya? Tenang. Tinggal nanti kita plotting waktu dan kita Nah, nyari sponsor yang tepat lah. Nah, nanti kita kumpulin dulu nih si grup tuh Bandung, siapa aja. Benar, Jadi kita benar. pindahin ya si grup tuh jangan numpuk gak jelas ya. Betul, nanti kita bikin sistemnya Kang. Betul, sistemnya Bandung, gitu misalkan Ciamis, gitu kan. Iya, Jadi jadi misalnya selama 2 minggu misalnya ya, jalan we Kang. Sekalian liburan lahnya, sekalian gak betul, schedule gitu misalnya betul lagi. ya. Nah, tapi kita kayak roadshow gitu. Wah, itu seru Betul. sih Gana. Seru ya, keliling ya. Ya, 3 Kan kayaknya tahun keliling Hah? Balik Balik-balik budak ngestekanya. Terus manggil om gitu ya. Bukan papa, bukan. Nah, om gitu. 3 tahun lihat. Eta mah lain roadshow kabur Kang. Jadi memang alasannya roadshow tapi memang kabur dari kenyataan sih gitu. Bagus juga ya. Nah, jadi minta ke istrinya, Bu, aku mau roadshow ya 3 tahun. Ayo diangkat lagi Kang, saya udah jam 9 kita umumin dulu pemenang. Oke teman-teman ya, kita terima kasih banyak ini yang udah nonton rest area dari awal sampai akhir, yang udah nonton juga acara-acara Abu ya ataupun acara saya. Terima kasih banyak ya. Ini salah satu apresiasi kita, maaf tidak banyak ya gitu ya, tapi setidaknya ini bisa membangkitkan semangat kita ya. Jadi Ya. kita sudah Tapi maaf bukan apresiasi dari kita, kan uangnya dari saya. Oh iya ya. Kan saya juara 3 juara 2 3 dari saya. Oh iya benar. Kan juara 1 900 dari Abu ya. Oh iya. Juara 2 600, juara 3 300 dari saya, sama-sama 900 Oh gitu. Enggak usah, nggak apa-apa, semua dari saya aja Kang, tenang Kang. Kalau gitu bagus. Siap, Udah, itu kalau gitu, mantap bilnya saya yang sekali, bayar, ya. tenang Kang. Oke, Abu teman-teman. ya. Oke. Juara 3 Nah. mendapatkan 300.000. Nama account nanti saya tulis abis ini dibikin di VT ya. Nanti Oke. tolong DM ke Kang Anjrit lah boleh. Nanti Siap, saya itu siap. pertransferannya tinggal minta rekening. Siap ya. Juara 3 yang pemenang 300.000 dimenangkan oleh akun yang namanya Dewi Murati 999. Yeay. Kalau ada orangnya boleh minta nih ya. Boleh, kalau ada boleh Ada komen. nggak Dewi, pokoknya Dewi Dewi apa Murati gitu. 999. Dewi Ah, 999 ya. Oke, Silakan, ya, A. itu 300.000. Oke, yang kedua, pemenang 600.000 dengan account namanya Galih Platinum. Yeay! 600.000. Itu dari Anjrit Class itu. Jago Oh. si Bapak bikin videonya memang Pak. Lucu Kang, itu Iya bodoh lucu, pisan itu ya. asli mantap sekali Bapak Galih, mantap sekali Pak ya. FYP Iya. terus semenjak ikut kelas saya sekarang FYP terus tuh. Iya lucu, Mantap, ya. unik, keren. Dan yang ke satu pemenang 900.000. Wah, jeng. Ini yang paling unik karena ini pakai bahasa yang unik, lucu ya. dan pokoknya jelek lah, asik banget Dan selalu dengan hadir testimoni. setiap hari. Selalu hadir dan hadir. bagus banget untuk nge-capture poin-poin penting. Betul. Pemenang nomor 1 900.000 adalah Kak Vero. Wah, tepuk tangan buat Kak Vero. Mantap sekali ini Kak Vero ya. Sip, gitu. Nah, jadi ketiga Dewi Murati 999, Galih Platinum dan Kavero. Yang namanya disebut, tapi nanti habis ini saya tulis juga ya di VT supaya ketahuan juga. Dan nanti tolong kirimin. Nah, ini ada nih Kavero, ada nih. Pokoknya ke Kavero Kang ada ya. Anjrit, 3 pemenang ini ke Kang Anjrit, kirimin nomor rekeningnya nanti saya transfer gitu. Gila Kak Vero ya. Kak Vero tuh ayah baru kemarin tuh Kang Anjrit, ini saya punya rejeki buat anak-anak santri katanya. Kirim ke saya. Sekarang dapat 900.000 Anda ya. Dahsyat. Mantap ya. Bisa Dahsyat. kayak gitu tuh rejeki itu ya. Thank you Luar Kak Vero biasa. ya. Mantap banget ya. Yang milih Sip, bukan ya. saya ya, Abu ya teman-teman ya. Saya tidak milih berdasarkan uang Anda ya.
Saya cuma suka uangnya aja ya. Mantap Oke itu. teman-teman, nanti bakal ada kayak gini lagi ya. Entah nanti dapat buku gratis Betul. misalnya, entah nanti dapat dinner bersama Anjrit misalnya, Betul. makan malam. Oh, Iya. gitu ya. Atau misalkan nanti dapat rumah gitu, oh, Oh, rumah hantu ya di Ancol. sama rumah miring Sama rumah kirim. di depan. Di depan boleh nginep 2 sehari di rumah hantu Dufan, boleh ya. Nanti kita pokoknya kita bakal bagi-bagi hadiah lah intinya gitu. Oke. Kangnya nuhun ya teman-teman ya. Thank you banget, aduh Sip. ya untuk segalanya terima kasih, teman-teman juga untuk terima kasih ya. Nanti saya upload ya video-videonya di TikTok saya ya. Udah Betul saya betul. download Nanti saya soalnya. juga betul setuju. Siap, Kang nuhun ya. Teman-teman yang di Jakarta jam 10 nanti ada di Masjid Raya Pondok Indah. Kalau mau datang langsung boleh, tapi nanti juga saya live-in juga sih. Jadi nanti kalau mau join belajar bareng, mari kita belajar bareng jam 9.45 lah. Ya, Kang Anjrit nuhun sehat-sehat ya. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Nuhun. Love you all. Bye-bye. Nuhun.